warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Kali ini kita ada di selatan Pulau Sumatera. Mau cerita apa? Si pahit lidah dan si mata empat, Usep. Kok ada si pahit lidah dan si mata empat? Si pahit lidah itu apa yang diomongkannya bakal terwujud, Usep. Contohnya, misalnya si pahit lidah kesel sama Usep, soalnya Usep ngejek-ngejekin si pahit lidah. Lalu si pahit lidah bilang, awas loh, nanti kamu jadi monyet. Jadi monyet lah Usep. Nggak mau. Hati-hati ngomong sama si pahit lidah. Lalu kalau si mata empat, bagaimana Bunda? Dia punya mata empat, 2 di depan, 2 di belakang. Unik banget, baru tahu Usep sekarang. Nah, masing-masing punya kekuatan sendiri, Usep. Tapi mereka merasa kekuatannya yang paling hebat dibandingkan dengan yang lain, Usep. Wah, ini pasti ada perselisihan dong. Betul. Makanya si mata empat membuat tantangan. Dan si mata empat membuat tantangan ini demi keuntungan sendiri, Usep. Wah, berarti curang dong. Curangnya di mana? Dengarkan lagi, Usep. Jadi, tantangannya bagaimana setiap orang bisa menghindari buah aren yang dijatuhkan dari atas. Yang satunya harus tidur terlungkup di bawah. Nah, begitu, Usep. Lalu curangnya di sebelah mana? Dengerin dulu. Akhirnya si pahit lidah mau, Usep. Dia anggap itu pasti gampang. Lalu si mata empat, oke, aku dulu yang tidur di bawah. Kamu yang lempar buah arennya. Oke. Lalu si mata empat tidur telungkup. Ingat Usep, mata empat, 2 matanya di depan, 2 matanya di belakang. Jadi saat pahit lidah naik ke atas pohon kelapa dan mulai menjatuhkan buah arennya, si mata empat bisa menghindar karena dia punya mata di bagian belakang, Usep. Usep baru tahu. Curang banget si mata empat. Dia pasti bisa menghindar dan pasti menang. Iya, Usep. Akhirnya si mata empat bisa menghindar dari buah aren. Kini giliran si pahit lidah. Pasti nggak bisa menghindar ini. Usep udah tahu. Dasar si mata empat. Oke, baiklah. Sekarang kamu pahit lidah tidur telungkup dan aku akan menjatuhkan buah arennya. Coba, kamu bisa nggak menghindarnya? Pasti nggak bisa. Lalu si mata empat mulai menjatuhkan buah arennya. Tapi si pahit lidah tidak bisa menghindar. Akhirnya banyak sekali tubuhnya yang terkena buah aren sehingga meninggal di tempat. Kasihan banget. Dan si mata empat merasa bahagia karena dia merasa paling hebat di antara keduanya. Tapi kan hebatnya karena curang. Tapi tiba-tiba si mata empat bingung. Kenapa ya si pahit lidah dinamakan si pahit lidah? Lalu dia lihat-lihat badannya, tubuhnya, dan dia penasaran dengan lidahnya. Apa rasanya pahit atau enggak ya? Lalu dia membuka mulut pahit lidah, lalu dia menyentuh lidahnya, lalu dia rasakan. Kok pahit rasanya? Makanya disebut dengan pahit lidah. Ternyata lidahnya rasanya pahit. Tiba-tiba si mata empat menjadi sesak napas. Lalu mukanya membiru. Emangnya kenapa? Lalu dia mulai menjerit kesakitan. Akhirnya si mata empat mati, Usep. Kok bisa? Ternyata si pahit lidah itu lidahnya beracun, Usep. Beracun. Jadi si mata empat karena mau jilat bekas lidah pahit hitam itu mati ya Bunda? Iya. Akhirnya dua-duanya mati, Usep. Nggak ada yang menang. Makanya jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Akhirnya dua-duanya mati. Iya, Usep. Begitulah
cerita dari si empat mata dan si pahit lidah. Ternyata mereka dua-duanya punya kekuatan, tetapi mereka malah bersaing untuk melihat siapa yang paling menang. Harusnya Usep, kalau setiap orang punya kekuatan, punya kemampuan, punya kelebihan, harusnya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Iya benar Bunda, teman-teman juga begitu ya. Kalau lebih pintar, lebih baik, harus disumbangkan atau diberikan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk saing-saingan, bukan untuk sombong-sombongan. Nanti seperti si pahit lidah dan si mata empat. Betul Usep, begitulah cerita rakyat dari Sumatera Selatan teman-teman. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.